Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palevi, peserta PLDP 3, Angkatan 31, yang berasal dari Kebun John Girek, Regional 6, PTPN 4, KSU. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Plantation Management, yaitu yang berasal dari modul manajemen bisnis, di mana dalam pengajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang gambaran umum, manajemen bisnis, pengantar manajemen, prinsip bisnis, karakteristik proses manajemen, sistem agribisnis kemitraan. Jadi yang pertama itu sekilas tentang perkebunan, di mana perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan menghasilkan produk atau komoditas yang mana dalam PTPN sendiri itu ada beberapa komoditas, ada komoditas kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, dan ada beberapa lainnya. Kemudian perkebunan itu bersifat sebagai penyedia bahan baku. Jadi bahan baku dasar itu pasti berasal dari perkebunan. Bahan-bahan hasil-hasil pertanian itu selalu menjadi bahan baku dasar untuk sebuah produk, baik itu uh, maupun produk makanan maupun produk tekstil dan lain-lain. Jadi sifat dari perkebunan itu adalah menyediakan bahan baku. Kemudian yang ketiga, pengolahan bahan baku menjadi produk. Jadi perkebunan itu sekarang sudah bisa menyediakan selain menyediakan bahan baku, perkebunan juga sudah bisa melakukan pengolahan terhadap bahan baku menjadi sebuah produk. Seperti dalam komoditas kelapa sawit, itu bahan bakunya itu TBS, brondolan, kernel, itu diolah menjadi CPO dan juga palm oil kernel. Yang keempat, pemasaran produk. Setelah menjadi produk atau setelah menjadi produk, perkebunan akan melakukan pemasaran produk, yang mana produk-produk itu dipasarkan secara fisik meliputi dari kawasan maupun wilayah, yang mana dalam semua rangkaian tersebut biasa disebut dengan agribisnis. Selanjutnya fungsi dari perkebunan, yaitu fungsi dari perkebunan itu ada tiga, yang mana yang pertama ekonomi, yaitu untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, dalam artian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, perkebunan ini bisa menopang ekonomi sebuah wilayah, sebuah negara, contohnya seperti kita yang merupakan negara agraris, yang mana komoditas pertanian itu menjadi salah satu andalan yang bisa mendukung dan membantu menyumbang devisa negara, yang mana devisa tersebut digunakan sebagai penggerak atau bahan baku bagi negara untuk menjalankan kelangsungan sebuah negara. Jadi dari situ kita bisa membangun infrastruktur, kita bisa membantu masyarakat, memberikan fasilitas, dan juga kita bisa memberikan subsidi kepada masyarakat dari hasil-hasil perkebunan tadi. Sehingga fungsi perkebunan itu dapat mencakup ke dalam sektor ekonomi. Kemudian fungsi yang kedua itu ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Jadi ekologi di sini adalah perkebunan itu selain bisa membantu ekonomi negara atau wilayah, dia juga bisa membantu untuk untuk menjaga lingkungan agar tidak cepat rusak ataupun dimanfaatkan dieksploitasi secara berlebihan. Karena sifat dari usaha perkebunan itu adalah berkelanjutan, sustainable. Jadi kita bisa melakukan pembaruan
untuk generasi ke depan, yang mana kita menjalankan perkebunan yang bersih, perkebunan yang alami, perkebunan yang menjaga standar-standar keberlangsungan atau keberlanjutan untuk menjaga alam. Jadi di sini kita menjaga kualitas tanah, menjaga kesuburan tanah, menjaga ketersediaan air, dan juga kita memberikan sumbangsi untuk menyerap karbon dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar perkebunan. Karena perkebunan ini bersifat menggunakan komoditas atau pohon, pohon menjadi tulang punggung, baik itu pohon sawit, baik itu pohon karet dan macam-macam, itu tetap dalam namanya komoditas perkebunan pasti menggunakan tanaman atau pohon sebagai tulang punggungnya, sehingga sifat dari tanaman tersebut adalah menyerap karbon untuk kelangsungan kehidupannya, sehingga karbon-karbon yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu dapat dinetralisir atau dikurangi eh, dikurangi oleh perusahaan perkebunan dengan dengan pohon-pohon yang sebagai tulang punggung perusahaan perkebunan tadi. Kemudian yang ketiga itu sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Jadi perkebunan ini bersifat memiliki sifat yaitu eh, lebih lebih tradisional, dan lambat berkembang, sehingga budaya-budaya yang ada sejak perkebunan dahulu masih ada yang melekat sampai dengan budaya perkebunan sekarang. Sehingga jadi masa-masa perkebunan zaman Belanda dahulu mungkin ada budaya-budaya yang misalnya ada kenduri atau upacara penanaman pohon pertama, upacara panen, turun ke ladang atau penanaman pertama. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi sosial budaya yang dipertahankan di perkebunan. Sehingga budaya-budaya yang dahulu tak dipertahankan dan dapat mempersatu bangsa eh, di antara masyarakat atau karyawan-karyawan yang kerja di lingkungan perkebunan. Kemudian berikut pelaku usaha perkebunan di Indonesia. Pelaku usaha perkebunan di Indonesia luas arealnya lebih dari 21 juta hektar. Yang mana dari 21 juta hektar itu persentasenya 72% perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan hanya 6% perkebunan besar negara. Jadi dari semua total 21 juta hektar itu hanya 6% perkebunan besar negara. Jadi disinilah mungkin peran dari negara juga harus lebih maksimal lagi agar kita bisa lebih membantu masyarakat dan lebih menjamin bahwasannya hasil-hasil perkebunan hasil bumi Indonesia itu dari masyarakat kembali ke masyarakat, kembali dari rakyat kembali ke rakyat lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa persentase jumlah areal dari masing-masing komoditi, yang mana komoditi terbesar itu adalah komoditi kelapa sawit sebesar 42%, yang kedua ada komoditi karet sebesar 16%, yang ketiga komoditi tebu sebesar 3%, yang ke yang yang ketiga, maaf, saya ralat, yang pertama itu adalah eh, komoditi kelapa sawit sebesar 42%, yang ke yang kedua itu adalah komoditi karet sebesar 16%, yang ketiga itu ada komoditi kakao sebesar 8%, yang keempat adalah komoditi kopi sebesar 6%, yang kelima ada komoditi tebu sebesar 3%, yang keenam dan ketujuh itu ada komoditi tembakau dan teh yang hanya 1%, dan sisa lainnya dari luas areal 21 juta hektar tadi sebesar lain-lain 23% itu merupakan komoditas lain-lain. Berikutnya ada karakteristik proses bisnis. Jadi karakteristik proses bisnis perkebunan itu memiliki beberapa keunikan. Yang pertama itu adalah keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik.
Yang kedua ada keunikan karena ketidakpastian produksi atau faktor genetis. Yang ketiga ada keunikan dalam campur tangan pemerintah. Yang keempat adalah keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Yang mana keunikan dalam aspek sosial, budaya dan politik ini adalah seperti saya jelaskan tadi, itu dalam setiap usaha perkebunan atau proses bisnis perkebunan pasti memiliki budaya-budaya warisan dari zaman dahulu atau zaman Belanda kita bilang itu ada budaya-budaya yang harus dijalankan seperti untuk menghormati leluhur atau menghormati nenek moyang. Mana misalnya ada kenduri kenduri pengantin, kenduri tebu, kenduri panen, ada juga kenduri sebelum kita menanam atau arah apa acara-acara. Kalau di Aceh ini sebutannya sebagai kenduri yaitu ada kenduri kejrenlang yang mana di situ disebutkan bahwasannya sebelum kita turun ke sawah untuk menanam padi itu harus ada kenduri-kendurinya. Kemudian yang kedua keunikan dalam ketidakpastian produksi atau faktor genetis. Karena komoditi kita itu bersifat makhluk hidup atau eh, jadi yang kita usahakan itu bersifat makhluk hidup, bukan benda hidup, bukan benda mati seperti mungkin minyak atau seperti teknologi ya, bahan yang berasal dari besi. Kita di sini mengusahakan proses bisnis yang berbasiskan tanaman. Itu tanaman itu makhluk hidup, tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita berikan pasti bahwasanya pokok A akan tumbuh besok dengan tinggi 15 meter. Itu tidak bisa. Karena ada faktor genetis yang itulah ciri khas atau keunikan dari makhluk hidup tadi. Jadi tidak bisa, walaupun kita sudah memiliki prediksi atau kita sudah melakukan percobaan uji coba, kita prediksi bakalan seperti ini tingginya, bakalan seperti ini bentuknya, bakalan seperti ini besarnya, tetapi pasti itu tidak bisa menjamin secara 100% karena itulah sifat dari makhluk hidup tadi. Pada makhluk hidup tadi hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan 100%. Kemudian yang ketiga itu keunikan dalam campur tangan pemerintah. Jadi setiap usaha dari komoditas pertanian, proses bisnis perkebunan itu harus di harus dicampuri oleh pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena eh, proses apa produk pertanian ini bersifat sebagai bahan baku. Bahan baku tadi adalah sebagai bahan pokok. Bahan pokok itu menentukan segalanya, menentukan banyak produk yang ditentukan dari bahan pokok tersebut. Jadi apabila eh, pemerintah tidak ikut campur tangan, apabila terjadi sebuah gejolak atau sebuah niat buruk dari sebuah perusahaan untuk menguasai atau memonopoli monopoli bisnis perkebunan yang mana bersifat menghasilkan bahan baku tadi, apabila perusahaan tersebut memiliki niat jahat, maka akan menggoyang ekonomi masyarakat. Terjadi seperti beberapa kasus yang lalu, mungkin ada eh, kasus atau kita bilanglah kasus CPO, penimbunan CPO oleh perusahaan swasta, itu saja sudah menggoyang ekonomi masyarakat, di mana ada harga minyak makan naik, harga beberapa produk menjadi naik. Itulah peran dari pemerintah untuk menetralkan atau untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Jadi pelaku usaha masing-masing itu tadi ada berasal dari negara, ada berasal dari swasta. Jadi disitulah rantai pelaku juga struktur persaingannya berlaku agar memiliki konsumen atau memiliki konsumen masing-masing perusahaan keinginan untuk menjadi perusahaan yang terbesar, produsen nomor satu dengan jumlah konsumen yang paling banyak. Kemudian pokok-pokok permasalahan dari bisnis perkebunan yang pertama adalah produktivitas dan kualitas produk pada on farm masih rendah. Jadi yang mana di sini yang pertama ini produktivitas on farm. Jadi itu di lapangan seperti eh, hasil atau ton per hektar dari sebuah kebun,
kebun A masih di bawah dari eh, standar yang ditentukan, harapan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi disitulah pokok-pokok permasalahan yang sering terjadi dalam usaha perkebunan. Kemudian yang kedua, sentra produksi on farm tersebar dan di daerah. Dikarenakan kita membutuhkan sifat dari perkebunan, usaha perkebunan tadi adalah eh, alam, lebih ke ekologi. Jadi kita memerlukan memerlukan area. Kita pasti menggunakan areal atau lahan yang luas. Sehingga untuk area lahan yang luas ini tidak bisa dicakup atau tidak bisa dimiliki di tengah-tengah pusat keramaian. Jadi untuk sentra produksi on farm itu biasanya dia di pelosok-pelosok atau di pinggiran-pinggiran hutan agar eh, jauh dari segala jauh dari peradaban atau lingkungan, sehingga itu menjadi sebuah tantangan dari perusahaan karena harus mendistribusikan produknya dari jarak yang jauh, sehingga memerlukan biaya dan waktu yang besar. Tiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan atau off-farm belum berkembang. Yang mana industri pengolahan off-farm belum berkembang ini adalah mungkin seperti yang kita pahami seperti teknologi yang masih kurang untuk penerapan, kemudian untuk adaptasi teknologi yang lambat. Jadi untuk perusahaan perkebunan ini memang memiliki sifat yang lambat berkembang ke arah teknologi karena dia eh, lebih lebih banyak pekerjaan yang masih dilakukan secara tradisional. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan. Ekonomi biaya tinggi. Jadi setiap perusahaan perkebunan ini memiliki pajak-pajak atau biaya sewa, berbagai macam, karena kita memiliki area yang luas. Jadi itu banyak banyak macam stakeholder yang kita temukan, sehingga banyak eh, koordinasi yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk perizinan-perizinan, sehingga biaya pokok kita bisa lebih tinggi dan tidak bisa sama di seluruh daerah untuk biaya pokok tadi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif masih rendah. Jadi SDM perkebunan itu dikarenakan masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara tradisional dan juga kita masuk melakukan di daerah-daerah yang dalam gitu yang terpencil, sehingga mungkin tingkat pendidikan itu agak sedikit di bawah standar dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di kota. Jadi kita di perkebunan itu biasanya lebih membina SDM-SDM yang kualitasnya menengah ke bawah. Itu yang kita bilang kenapa menengah ke bawah, biasanya tamatan-tamatan dari hanya tamatan SMP, hanya tamatan SMA, bahkan ada yang masih tamatan SD. Dan yang terakhir yaitu tekanan isu-isu global, lingkungan, dan keamanan pangan. Jadi sebagai pemenuh bahan baku untuk segala produk jadi atau produk makanan, sandang pangan yang diperlukan oleh masyarakat luas, sehingga banyak tekanan-tekanan dari dunia sebagai bentuk salah satu persaingan juga, persaingan bisnis. Maksudnya banyak isu-isu yang diungkit bahwasannya seperti kelapa sawit, kita bilang isu yang beredar bahwasannya kelapa sawit itu memerlukan banyak air, jadi mengurangi stok air di dunia, bisa membuat pemanasan global segala macam. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita tekan, harus kita lawan, harus kita yakinkan bahwasannya perusahaan kita itu perusahaan yang menjunjung tinggi sustainability dan juga menjaga keberlangsungan lingkungan di bumi. Jadi hal-hal seperti itu menjadi salah satu eh, masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pelaku usaha perkebunan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga dapat menjadi
ilmu bagi saya dan juga bagi para pendengar. Jadi sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.